Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum memasuki sesi pembahasan materi, alangkah lebih baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahat Maulida dengan NIM 2120040. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Budian Rifyati, MSI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Selamat menonton. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu Sistem Pendidikan Nasional? Jika belum, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Pengertian sistem pendidikan. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan, membentuk satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, yang masing-masing perangkatnya menjadi penunjang bagi perangkat yang lainnya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran dan atau pelatihan. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Jadi, sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi, pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi atau jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat mengamanahkan agar pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 berisi tentang ketentuan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi penting, yaitu sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain, terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran teori-teori yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan utama pendidikan. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini bisa dipahami? Jika ya, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Disimak baik-baik ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Yang pertama, kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, binaan pendidikan mencakup jasmani, akal, dan kalbu. Yang ketiga, tempat pendidikan mencakup rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, komponen pendidikan mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya.
Unsur-unsur suatu sistem pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik, seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya, di mana antara unsur dan nilai tersebut saling menyatu tidak terpisahkan. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Apa itu fungsi pendidikan nasional? Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk watak yang luhur sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mampu berpikir rasional dan berwatak luhur, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius, serta secara konstruktif dan demokratis menjadi warga negara yang kreatif dan bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat modern yang berkeadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum pendidikan nasional. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan pada kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Adapun dasar pendidikan nasional yaitu yang pertama, dasar ideal adalah Pancasila. Yang kedua, dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, dasar operasional, yaitu TAP MPR tentang GBHN. Berikutnya, warga negara dan haknya dalam memperoleh pendidikan. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 ayat 2 yang bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, pada ayat ketiga dituangkan pernyataan yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar. Selain pembahasan tentang pendidikan sebagai suatu hak, Pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Adapun unsur dalam sistem pendidikan meliputi kegiatan pendidikan yang berupa pendidikan diri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, binaan pendidikan meliputi jasmani, akal, dan kalbu. Yang ketiga, tempat pendidikan, yaitu meliputi rumah, tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, komponen pendidikan meliputi dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Kemudian, fungsi pendidikan nasional adalah
mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk watak yang luhur sesuai nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mampu berpikir rasional dan berwatak luhur, serta secara konstruktif dan demokratis menjadi warga negara yang kreatif dan bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan pada kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Adapun dasar pendidikan nasional meliputi dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan dasar operasional yaitu TAP MPR tentang GBHN. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, pada pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf dari saya apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.